Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita serta penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Jamah hati kami dan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Indahnya hidup dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Sungguh menjadi suatu kebanggaan bagi kita umat yang telah dipilih oleh Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya akan umat manusia, sehingga Allah Bapa di surga merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia. Dengan begitu kita beroleh keselamatan, berkat, berkelimpahan, dan hidup yang kekal. Pemazmur mengerti sekali akan indahnya hidup bersama Tuhan. Daud telah mengalami berbagai hal dalam kehidupannya, baik kesusahan, penderitaan, ancaman musuh, dan masih banyak lagi. Tetapi dia tetap mengandalkan hidupnya kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam segala kekurangan yang dia hadapi, Tuhan tetap menunjukkan kasih setia-Nya yang selalu mencukupkan apa yang dia butuhkan. Tuhan juga senantiasa menunjukkan kuasa-Nya melalui setiap peperangan yang dia hadapi dengan memberikan kemenangan demi kemenangan. Dalam keadaan berdosa pun, Daud menyadari kesalahannya dan meminta ampun kepada Tuhan serta berbalik ke jalan yang benar. Tuhan tetap membuka tangannya bagi Daud. Tuhan bahkan melimpahkan kasih karunia-Nya bagi Daud, sehingga dia bisa mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Sampai kepada masa tuanya, Daud hidup dengan penuh berkat dan kelimpahan. Dalam keadaan apapun dan masalah apapun yang kita hadapi, biarlah kita tetap datang kepada Tuhan, hidup dekat dengannya, bahkan hidup intim dengan Dia. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan kepuasan dan kelegaan bagi kita selain kasih, karunia, dan damai sejahtera. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan kepuasan dan kelegaan bagi kita selain kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah. Dunia ini hanya dapat memberikan kepuasan sesaat saja. Kenikmatan dan kebahagiaan yang ditawarkan hanyalah sekejap. Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh sukacita yang tidak akan pernah pudar. Bahkan dalam keadaan seberat apapun, kita akan tetap memuji-muji Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, tetap cari Dia. Maka Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Dia akan memberikan jawaban bagi setiap doa kita. Dan Dia akan memberikan kemenangan atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Ingatlah bahwa seberat apapun masalah kita, tetaplah mengandalkan Tuhan. Jangan pernah lari daripadanya. Rasakan dan nikmati damai sejahtera-Nya yang akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat terus berjalan maju, menghadapi berbagai rintangan yang ada. Dan yakinlah bahwa kita akan meraih kemenangan bersama dengan Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu kembali mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami.
Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, musibah dan bencana, serta masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong segala pergumulan yang kami hadapi. Biarlah Engkau buka jalan dan kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus melimpah menjadi bagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.